Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang lagi bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara untuk bersama kita datang kepada Tuhan di dalam penyembahan kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan pagi hari ini, di mana kita akan menyembah dan kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita angkat sebuah pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu, 1438. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu saat ku tak melihat. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, 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 selalu ku percaya, selalu percaya, selalu ku percaya. Karena kami punya Allah yang besar,
karena Ya, kami ya. punya Allah yang baik. Maka dari itu kami sangat percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Ya, setia Yesus. Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, biji matamu Tuhan. Kau selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan, sekalipun situasi tidak memungkinkan, biarlah kami tetap percaya kepadamu Amin. saja Tuhan. Karena Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Sepanjang malam Engkau telah jagai kami Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Kami mau bersyukur lagi hari ini Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tegurlah kami Tuhan. Amin. Nasihatilah kami Tuhan, karena kami telah siap mendengar Tuhan. Bapak Gembala kami, Engkau telah urapi Tuhan. Dan kami dan jemaat yang ada di rumah, Engkau telah urapi kami juga Tuhan. Sehingga firman itu tumbuh berbuah menjadi Amin Tuhan. daging dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Ya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk di dalam suratan 3 Yohanes pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. 3 Yohanes pasal yang pertama. Kita akan lihat pada ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayat pertama sampai ayat yang kelima dari suratan 3 Yohanes pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kalau kita sudah menemukannya, kita akan membaca ayat ini dengan bersama-sama. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat 5, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada satu surat ya Saudara yang secara khusus Yohanes tulis buat seorang yang bernama Gayus. Saya melihat Gayus ini bukan seorang yang menonjol secara pelayanan. Dia seorang yang biasa sesungguhnya, jemaat biasa, tetapi dia menonjol dalam kehidupannya. Dia seorang yang biasa, ya saudaraku, sekali lagi dia bukan seorang penatua atau dia bukan seorang pelayan Tuhan yang punya posisi, tetapi dia menonjol dalam sikap hidup. Itulah sebabnya dikatakan oleh Yohanes, mengatakan ada ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, saudaraku. Ya, engkau bertindak sebagai orang percaya. Saudara, tindakan kita sebagai orang percaya sesungguhnya sudah menjadi sebuah ukuran yang harusnya kita boleh pakai, saudara. Ukuran atau standar yang harusnya ini menjadi standar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak pandang saudara pelayan Tuhan, saya pelayan Tuhan, atau siapapun juga, tetapi saudaraku, kita harus masuk dalam satu standar yang sama, saudara. Apa itu standarnya? Standar orang percaya. Standar orang percaya itu seperti apa? Seperti Gayus. Ya saudara, standar orang percaya itu seperti Gayus. Dia seorang anak Tuhan biasa. Dia bukan, sekali lagi, bukan menonjol dalam hal pelayanannya. Dia tidak memegang satu pelayanan atau tanggung jawab yang cukup dipandang. Dia orang biasa, tetapi dia hanya melakukan sebuah standar sebagai orang percaya. Saudara, dikatakan saudaraku bahwa ternyata kehidupan Gayus itu, saudaraku, yang hidupnya dalam standar orang percaya, hidupnya jadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari sama-sama pagi hari ini kita merenungkan, ya saudara, sampai di mana kehidupan kita sesungguhnya.
Terlepas saya dan saudara sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan kah, aktivis kah, kita dipercayakan ada jabatan ini dan jabatan itu dalam gereja, ya saudara. Tetapi kita kembali kepada satu hal yang penting, ini yang menjadi sebuah standar kehidupan orang percaya. Adakah kehidupan kita jadi sebuah kesaksian yang baik itu saudara? Adakah kehidupan kita bisa jadi ketika orang bercerita tentang saya, orang bercerita tentang sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang negatif. Ketika orang bercerita tentang hidup saudara kepada orang lain, seperti apa ceritanya? Ya, kalau kita harus singkirkan orang yang punya sentimen sama saudara, punya sentimen sama saya. Ya, saudara. Tetapi adakah kehidupan kita sudah menjadi sebuah kesaksian yang baik itu saudara? Ya, orang bercerita tentang kita, bagaimana kehidupan kita ini benar, bagaimana kehidupan kita ini jadi berkat, bagaimana perkataan kita, bagaimana kasih kita, bagaimana kejujuran kita, ya. Kita bukan orang yang suka menculasi orang, kita bukan orang yang suka mengerjain orang. Kita anak Tuhan, tetapi ternyata kita dikenal, saudara. Kita dikenal menjadi orang yang suka ngerjain orang, yang suka nyusahin orang. Kita pelayan Tuhan, tetapi di luaran ceritanya beda lagi. Ini sebuah standar ternyata. Ya, ini sebuah standar, ya, garis yang normal-normal saja, tidak sesuatu yang berlebihan, bukan sesuatu yang luar biasa sekali. Ternyata Gaius melakukan itu, dan itulah sebabnya Yohanes merasa perlu mengirimkan sebuah surat kepada Gaius, ya. Sebuah surat yang, ya, boleh dibilang sebuah surat pujian, sudah. Sebuah surat pujian yang sampai hari ini kita melihat nama Gaius itu ditampilkan, nama Gaius itu didengar. Kenapa? Karena yaitu engkau bertindak sebagai orang percaya. Harusnya tindakan kita, perbuatan kita sebagai orang percaya, saya, saudara, kita semua harusnya sangat berbeda sekali dengan tindakan dan cara hidup orang dunia. Amin, saudara. Nah, sama-sama kita mau merenung lagi loh, saudara. Sama-sama kita mau mengevaluasi diri, mumpung kita belum beraktivitas secara normal, ya. Mari sama-sama kita merenung lagi. Mari sama-sama kita mau mengevaluasi hidup kita lagi. Ya, kita nggak usah mengevaluasi orang lain, mengevaluasi diri sendiri. Saya juga mengevaluasi diri saya sendiri. Ya, adakah kehidupan kita seperti itu, saudara? Bertindak sebagai orang percaya. Dan saya percaya ketika Gaius bertindak sebagai orang percaya, berkat itu ada di atas kepalanya Gaius. Ada amin, saudaraku. Berkat itu pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, ketersediaan Tuhan dalam hidup Gaius itu selalu menyertai Gaius. Karena Alkitab mengatakan banyak hal tentang hal seperti itu. Pemazmur pernah mengatakan orang yang takut akan orang yang benar itu tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ada amin, saudaraku, ya. Firman Tuhan juga pernah bilang 1000 boleh rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tetapi kita hanya menontonnya dengan mata kepala kita sendiri. Ada amin, saudara. Itulah kehidupan seperti apa? Itulah kehidupan seperti Gaius. Satu kehidupan yang punya prinsip. Nggak gampang, saudara, nggak gampang. Kita seringkali ditekan sama yang namanya kebutuhan. Kita ditekan seringkali sama yang namanya perasaan-perasaan yang bergejolak dalam diri kita. Ya, siapapun kita, sudah seringkali kita bergejolak, kita berperang dengan diri kita sendiri, dengan perasaan kita, rasa kecewa kita, rasa sakit hati kita, ya saudara. Dan seringkali kemudian kita nggak bisa mengendalikannya, sampai akhirnya apa, saudara? Tanda sebagai orang percaya itu nggak ada sama kita. Tindakan sebagai orang percaya itu nggak ada lagi sama kita. Kenapa? Kita jadi sama seperti orang dunia. Tuhan menolong saya dan saudara pagi hari ini, saudara.
Ini sesuatu yang standar ternyata. Ini bukan tentang, kita bicara tentang Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya setuju, tetapi saya cuma mau bilang begini, Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk kita mampu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, jangan bicara Roh Kudus jadi penolong dalam kesusahan, penolong dalam penderitaan hidup, penolong dalam cobaan, dalam ujian. Tapi kalau kita tidak izinkan Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk kita menjadi pelaku firman, maka kita hanya memanfaatkan Roh Kudus, saudaraku. Kita hanya memanfaatkan, dan maaf saudara, Roh Kudus tidak mau dimanfaatkan oleh saya dan saudara. Dia Allah. Ada amin, saudara. Roh Kudus itu Allah. Kita nggak bisa manfaatin Roh Kudus demi kepentingan kita. Lalu kemudian kita pakai ayat Roh Kudus itu jadi penolong buat saya dan saudara. Hanya untuk hal-hal di mana itu menjadi kebutuhan. Roh Kudus yang pertama saya percaya memampukan jadi penolong buat saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memampukan kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita ini bertindak sebagai orang percaya. Ada amin, saudara. Perkataan kita seperti orang percaya, perbuatan kita seperti orang percaya, cara kerja kita sebagai karyawan, bertindak sebagai orang percaya, cara berbisnis saudara dan saya juga sebagai orang percaya. Roh Kudus memampukan kita dulu. Nanti hasilnya luar biasa. Ada amin, saudara. Nanti hasilnya dahsyat. Kita melihat Yusuf, kita melihat Daniel. Mereka hidup bertindak sebagai orang percaya. Daud bertindak sebagai orang percaya. Adakah hidup mereka ditinggalkan oleh Tuhan? Ya. Mereka masuk pada zamannya. Mereka ada dalam zamannya. Zaman di mana ada kesusahan, ada penderitaan, ada pergumulan hidup yang berat. Tetapi mereka bisa melewati, dan bukan cuma bisa melewati. Mereka bisa tampil sebagai orang hebat di zamannya itu. Ada amin, saudara. Dan kita juga ada di zaman kita. Zaman yang kita bilang penuh dengan kesusahan. Tapi ya, tiap-tiap zaman punya kesusahannya. Tiap-tiap zaman punya pergumulannya, saudara. Tapi pertanyaannya, adakah kehidupan kita sudah bertindak sebagai orang percaya sehingga, saudara, saya harus katakan, sehingga Allah di sorga berkata kepada dirinya sendiri, aku harus menolong orang ini, aku harus membela orang ini, aku harus memberkati orang ini, aku harus menyertai orang ini. Kadang-kala kehidupan kita, Tuhan nggak punya kewajiban gitu, saudara, untuk menyertai kita, menolong kita. Kenapa? Bebal kita. Kita nggak pernah mau ngaku salah. Kita sudah salah tapi nggak pernah mau ngaku salah. Kita nggak pernah mau dikoreksi. Sama firman datang sama kita, kita tolak, kita ngeles. Maaf, saudara. Ini firman buat kita semua, termasuk buat saya. Siapapun kita yang mendengar program ini, firman ini, saudara, Tuhan baik, Tuhan sayang sama saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Tuhan mau mengembalikan kita masuk dalam sebuah standar kehidupan orang percaya dulu. Karena Allah nggak bisa tabrak firman-Nya. Allah nggak bisa gagalkan firman-Nya. Ya, Dia memberkati kita ketika kehidupan kita ini nggak taat sama Tuhan, kehidupan kita ini nggak setia sama Tuhan, kehidupan kita nggak bertindak sebagai orang percaya, tapi Tuhan terus memberkati kita, terus memberkati kita. Itu artinya Tuhan sedang menabrak firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan, langit dan bumi boleh lenyap, tapi setiap perkataanku tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ada amin, saudara? Amin. Dan jangan bicara tentang janji-janji Tuhan saja untuk firman yang satu itu, tapi juga untuk apa? Untuk setiap peraturan-peraturan Tuhan, untuk setiap rumusan-rumusan kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan lewat firman-Nya. Bahwa orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudaraku? Orang yang takut akan Tuhan itu akan hidupnya disertai, diberkati oleh Tuhan. Itu sebuah rumusan-rumusan kehidupan yang nggak bisa Tuhan sendiri batalkan, sudah nggak bisa. Ketika Daud orang yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat, ketika Daud orang yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sayang sekali sama Daud. Tetapi ketika Daud menyakiti, dia gagal melakukan firman, maka ada hukuman juga yang datang. Ada hukuman yang datang. Dan itu menyakitkan buat Daud.
Mari saudara, pagi hari ini sekali lagi sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita secara penuh ya, kita berdoa supaya PSBB ini cepat berakhir, situasi ini kembali ya paling tidak masuk di new normal kata pemerintah istilahnya saudara. Ya, artinya kita sudah bisa beraktivitas lagi walaupun masih jaga jarak saudara ya. Dan sepanjang tahun ini loh saudara, yang namanya jaga jarak itu social distancing itu yang saya lihat ya, yang saya dengar kurang lebih 5-6 bulan ini social distancing ini akan diterapkan ya. Tapi puji Tuhan kita bisa beraktivitas ya, berdagang, bekerja, berbisnis. Tetapi yuk sama-sama saudara, saya juga bisa melayani Tuhan lagi secara penuh saudara ya. Tapi sama-sama pagi ini kita dinasihati oleh firman Tuhan. Adakah kehidupan kita ini sudah masuk bertindak sebagai orang percaya? Dan saya percaya sekali lagi, kalau kita bertindak sebagai orang percaya, segala hal yang terbaik di sorga Allah akan curahkan buat saya dan saudara. Ada amin saudaraku. Segala sesuatu kekuatan yang terbaik, Dia nggak mau tahan-tahan untuk orang yang seperti ini. Dia nggak mau pelit-pelit ngasihnya buat orang yang seperti ini. Ada amin saudaraku. Dia akan brol-brolan istilahnya saudara. Dia akan curahkan semua yang terbaik yang ada di sorga buat orang-orang yang berani hidup seperti ini. Karena saya mau bilang begini, hidup seperti ini pilihan. Hidup seperti ini itu pilihan. Hidup seperti ini bukan keadaan. Kalau keadaan yang bikin saya seperti ini, enggak, omong kosong. Ini pilihan saudara. Yusuf punya pilihan sebetulnya. Untuk apa? Dia benci sama saudara-saudaranya, tapi dia lebih memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Ada amin saudaraku. Hidup ini pilihan. Oke, Tuhan tolong kita pagi hari ini. Firman Tuhan sudah datang ya, menasihati kita, termasuk saya, setiap kita tanpa terkecuali, karena kita harus dibentuk oleh firman Tuhan. Ada amin saudara. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian. Ada satu kata-kata yang hebat dari pujian ini saudara. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu kusembah di setiap nafas. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Di telapak tanganmu kau tulis nama. Di telapak tanganmu kau tulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap tangan kita. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah.
setiap nafasku. Kita menyembah. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mulia, haleluya, haleluya, Makasih buat pagi hari. Makasih buat firman Tuhan yang memberkati kami.
firman Tuhan yang mau memulihkan setiap kehidupan kami, siapapun juga kami. Tidak ada yang terluput dari sasaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau mendengarnya, kami mau menyimpannya, dan kami mau setuju. Kami setuju dengan setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami harus memiliki tanda sebagai orang-orang benar Tuhan. Tanda orang-orang percaya itu harus ada di dalam setiap pikiran kami, perasaan kami, perkataan kami, sampai kepada setiap perbuatan-perbuatan kami. Perbuatan kami dan semua hidup kami itu memiliki tanda sebagai orang-orang percaya. Tuhan yang menolong setiap kami Tuhan, karena kami percaya ketika kami belajar melakukan dan berjuang melakukan itu, memilih untuk melakukan yang seperti itu, maka berkat-berkat yang luar biasa yang dari sorga tidak akan pernah habis-habisnya untuk mengejar setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Siapapun kami Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami, tetapi kalau kami belajar menjadi pelaku firman, maka apa yang terbaik dari sorga itu Allah selalu berikan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba pagi ini menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangannya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan, dalam kasihnya Tuhan, dalam berkatnya Tuhan. Rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak mereka, oh Tuhan, di suami istri mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, roh jiwa tubuh mereka, dalam perlindungan, dalam berkatnya Tuhan. Demikian pula pagi ini hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa jamah dalam nama Yesus, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, yang hari-hari lagi dalam ketakutan, kekhawatiran karena situasi keadaan yang seperti ini, jamah pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk setiap tangan yang terangkat, yang usaha pekerjaannya sedang menurun Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara, memberkati dengan berkat yang terbaik untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menjadi penolong buat kami, ada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.